tentang siklus menstruasi dan penyakit atau gangguan yang dialami pada sistem reproduksi manusia. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan yang dialami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadinya kehamilan. Nah, persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium. Nah, endometrium ini tuh berisi darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium ini akan mengalami peluruhan dan keluar bersama darah melalui vagina. Nah, siklus menstruasi ini berjalan selama 4 minggu, dimulai dari hari pertama kita menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya itu tiba. Siklus menstruasi pada seorang wanita diatur oleh berbagai hormon baik yang dihasilkan oleh organ reproduksi maupun kelenjar lain. Nah, beberapa hormon yang terlibat dalam siklus menstruasi ini adalah GnRH, FSH, LH, estrogen, dan progesteron. Nah, beberapa perubahan kondisi rahim ini dan konsentrasi hormon dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu ada fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase pertama di dalam siklus menstruasi. Fase ini ditandai dengan terjadinya peluruhan dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase menstruasi ini terjadi ketika sel telur tidak dibuahi sehingga tidak terjadinya kehamilan. Kondisi ini menyebabkan dinding uterus yang mengalami penebalan dinding pada fase-fase sebelumnya untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan, tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Nah, ada fase yang kedua. Fase yang kedua ini namanya fase folikular. Folikular ini terjadi ketika kelenjar hipotalamus di dalam otak mengeluarkan hormon GnRH untuk merangsang kelenjar pituitari dan hipofisis sehingga mengeluarkan FSH. FSH akan merangsang indung telur atau ovarium untuk membentuk folikel yang berisi telur yang belum matang. Folikel terus berkembang selama 16 hari bersamaan dengan perkembangan sel telur. Folikel yang sedang mengalami pematangan akan mengeluarkan hormon estrogen yang mulai merangsang penebalan dinding rahim. Nah, yang ketiga ini namanya fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi ketika ovarium melepaskan sel telur yang sudah matang. Kesaluran sel telur akan keluar dari ovarium pada saat si kadar hormon LH ini di dalam tubuh mencapai puncaknya. Sel telur yang dikeluarkan dari ovarium akan berjalan menuju rahim untuk siap dibuahi oleh si sel sperma ini. Jika tidak dibuahi, sel telur akan melebur 24 jam setelah terjadinya ovulasi. Pada wanita, memiliki siklus menstruasi ini selama 28 hari, umumnya terjadi pada hari ke-14. Fase luteal. Nah, ini merupakan fase keempat, merupakan fase tahap akhir. Nah, fase ini terjadi ketika folikel yang sudah mengeluarkan sel telur yang sudah matang berubah menjadi jaringan yang dinamakan corpus luteum. Nah, corpus luteum ini akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron untuk menjaga agar dinding rahim itu tetap tebal, sehingga uterus siap menampung sel telur jika sudah dibuahi. Jika terjadi kehamilan, tubuh wanita akan mengeluarkan hormon HCG untuk menjaga agar corpus luteum tetap ada di dalam ovarium sehingga dinding uterus tidak meluruh. Akan tetapi, jika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum akan meluruh sehingga kadar hormon estrogen dan progesteron dalam darah juga akan meluruh. Nah, penurunan kadar estrogen dan progesteron akan menyebabkan dinding uterus mengalami perubahan dan terjadi menstruasi. Fase luteal ini terjadi umumnya sekitar 11 sampai 17 hari dengan rata-rata lamanya 14 hari. Normalnya menstruasi terjadi sekitar 3 sampai 7 hari pada kebanyakan wanita. Meski demikian, tidak semua wanita tuh memiliki siklus menstruasi yang sama. Bahkan diantaranya wanita yang berusia hampir sama itu juga belum tentu mendapatkan siklus menstruasi di umur segitu gitu loh. Siklus menstruasi terkadang bisa lebih cepat atau lambat datangnya dengan perbedaan berkisar antara 21 hari atau 35 hari. Nah, usia menstruasi ini tuh menstruasi pertama bisa datang lebih cepat atau lambat nih pada umumnya.
ada yang mengalami sekitar sejak usia 8 tahun, ada yang baru mengalami usia 12 tahun. Meski demikian, sebagian besar gadis remaja sudah mengalami menstruasi secara rutin selama 16 hingga 18 tahun. Menstruasi ini akan berlangsung terus hingga akhirnya menopause itu tiba. Menopause itu terjadi pada wanita berusia 40 tahun hingga pertengahan usia 50 tahun. Yang kedua ini saya akan membahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi manusia, yaitu penyakit gonore atau yang biasa kita kenal dengan kencing nanah. Nah, penyakit ini adalah salah satu penyakit menular seksual. Pada pria, penyakit ini tuh akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah pada penis. Selain itu, pada saat si pria ini buang air kecil juga akan merasakan sakit. Berbeda dengan wanita, kalau gonore ini terjadi pada wanita, tidak bisa menimbulkan gejala. Penyakit gonore ini dapat sembuh dalam beberapa hari apabila kita dengan segera menanganinya. Nah, penyebab gonore ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim, termasuk seks oral atau seks anal. Seseorang lebih mudah terkena gonore apabila sering bergonta-ganti pasangan seks atau bekerja sebagai pekerja seks. Nah, gejala-gejala gonore ini terjadi pada pria maupun wanita. Namun, gejala yang muncul pada pria dan wanita berbeda-beda. Gejala utama gonore yang muncul pada pria tadi saya sudah jelaskan bahwa berupa nanah dari penis. Dan saat buang air kecil mengalami kesakitan. Sedangkan pada wanita, gonore kan seringkali tidak menimbulkan gejala. Di samping itu, gonore ini juga dapat terjadi pada bayi. Cara tertularnya itu melalui seorang ibunya selama proses persalinan. Nah, bayi ini dapat juga nih kena akibatnya jika seorang ibu tuh mengeluarkan penyakit gonore ini. Bayi ini akan terkena gonore akan mengalami keluhan pada mata biasanya. Untuk mendiagnosis gonore ini, dokter akan menanyakan tentang aktivitas seksual dan melakukan pemeriksaan fisik. Bila diperlukan, dokter juga akan mengambil sampel cairan tubuh si penderita tersebut, terutama cairan di vagina, penis, dan dubur. Cairan ini akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Nah, pengobatan utama untuk penderita gonore ini adalah pemberian antibiotik. Karena penyakit ini disebabkan infeksi bakteri, perlu juga diingatkan bahwa tidak hanya penderita saja yang perlu diobati, tetapi pasangan seksual dari si penderita itu juga perlu diobati karena kemungkinan besar si pasangan penderita ini juga dapat terkena gonore ini. Setelah sembuh dari gonore, tidak tertutup kemungkinan seorang bisa terkena gonore lagi. Jadi seseorang bisa terkena gonore secara berulang-ulang. Nah, komplikasi gonore tidak dapat diobati dengan baik, dapat menimbulkan komplikasi. Wanita lebih mudah terkena komplikasi gonore dibandingkan si pria. Komplikasi gonore yang dapat muncul pada pria adalah epididimitis dan luka saluran pada saluran kencing. Sedangkan komplikasi gonore yang muncul pada wanita adalah penyakit radang panggul dan sumbatan pada saluran telur. Kondisi ini memicu terjadinya hamil anggur atau kehamilan ektopik. Nah, pencegahan gonore ini, penyakit ini tuh menular melalui hubungan intim intinya, termasuk seks oral atau anal. Oleh karena itu, cara pencegahan penyakit ini adalah melakukan hubungan intim yang aman, yaitu dengan menggunakan kondom atau tidak bergonta-ganti pasangan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.